Kan Kejadian 3 ayat 15. Allah berjanji akan menyelamatkan umat manusia dengan mengutus seorang Mesias, namanya Yesus. akan menghancurkan kepala iblis, menghancurkan pekerjaan setan dalam keadaannya sebagai manusia yang menderita. Kejadian 3 ayat 15. Lalu pada akhirnya Yesuslah yang diutus oleh Bapa, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar agar setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Lihat lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi mati adalah konsekuensi dari kejatuhan. Ketika Allah berinisiatif untuk menyelamatkan kita, Dia tidak boleh memilih cara lain untuk menyelamatkan kita selain mati. Bisa menangkap nggak ini? Jadi kematian Yesus itu bukan menunjukkan ketidakberdayaannya. Oh, Dia maha kuasa, powerful. Allah maha kuasa, berdaulat, amin. Apapun bisa Dia lakukan, betul nggak? Tetapi kalau Dia melakukan segala sesuatu dengan menabrak semua tatanannya, hukumnya, integritasnya, itu Allah yang benar nggak? Iya. Itu bukan Allah yang benar. Sempurna cara Dia menyelamatkan setiap kita. Ketika Dia menyelamatkan kita dengan menjelma menjadi manusia, di situ kemahakuasaannya terbukti, di situ keadilannya terbukti, di situ kasihnya terbukti, di situ integritasnya terbukti. Amin. 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 Lihat lagi ya Bapak Ibu ya. Memang harus fokus dengan lihat saya memang. Iya, sembari ada Marta yang membersihkan makanan. Martabak. Iya, dengan martabak atau telur. Sapi patah. Jadi, kasihnya, keadilannya sempurna. Saya memang kalau khotbah itu harus energi, gak bisa begini-begini. Harus begini-begini memang. Biar Bapak Ibu matanya sibuk. Begitu. Kalau kita begini sejam aja stroke kita memang. Gimana tadi? Kasih sempurna, keadilan sempurna. Allah itu kasih sempurna nggak? Yes. Allah itu keadilannya sempurna nggak? Yes. Nah, karena Dia adalah kasihnya sempurna, maka Dia harus mengampuni, betul nggak? Betul. Tapi satu sisi karena Dia adil, keadilan sempurna, maka Dia harus menghukum. Coba bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Satu sisi Dia harus mengampuni, satu sisi Dia harus menghukum. Karena Dia kasih dan adil. Itu gimana caranya? Bingung nggak? Tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain yang sempurna untuk menyelamatkan umat manusia selain salib. Karena salib inilah yang bisa menegakkan dan mengharmonisasikan seluruh sifat-sifat Allah secara sempurna. Kenapa? Karena melalui salib, barang siapa yang percaya, kasihnya dinyatakan, diselamatkan. Barang siapa tidak percaya, keadilannya ditegakkan, dihukum. Betul enggak? Yes. Bisa ditangkap? Yes. Yohanes 3 ayat 16. Yes. Jadi di salib, melalui peristiwa salib, semua atribut Allah, kasih sifat-sifat Allah diharmonisasikan, keadilan dan kasih Allah dipertemukan. Di mana kemahakuasaannya? Oh iya, Dia bisa menjelma menjadi apapun, betul nggak? Yes. Kalau Dia nggak bisa menjelma menjadi manusia, tapi kita mengakui Dia maha kuasa, berarti kita menyangkali kemahakuasaannya, betul nggak? Bisa nggak Allah jadi gunung? Bisa nggak Allah jadi petir? Bisa nggak Allah jadi kelinci? Yang benar. Bisa ya? Loh, kalau jadi kelinci bisa, jadi gunung bisa, pohon bisa, kenapa jadi manusia nggak bisa? Betul nggak? Tapi pertanyaannya, mengapa Dia tidak jadi kelinci? Nggak jadi dogi, nggak jadi kuda, nggak jadi gunung? Karena bukan dogi yang berdosa, manusia yang berdosa. Betul. Amin? Amin. Kalau tepuk tangan, jangan tanggung-tanggung. Sudah seperti di sekolah kita ini. Makasih Bapak Gembala. Karena apa dulu? Jadi luar biasa.
Ya, tidak ada pertanyaan yang terlalu sukar nggak bisa kita jawab, betul nggak? Dalam semua hal, dalam semua keyakinan yang kita pegang, semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Masalah orang mau terima atau enggak itu masalah ke-36. Masalah ke berapa? 36. Semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi luar biasa. Luar biasa kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Luar biasa. Jadi kematian Yesus di atas kayu salib, penebusan Kristus atas setiap kita, atas setiap umat manusia, itu luar biasa. Amin. Kematiannya itu membuka kesempatan, Yes. terbuka lebar kesempatan, terbuka kembali kesempatan untuk setiap kita untuk kembali dengan normal, untuk kembali dengan proporsional, untuk kembali dengan benar membangun hubungan dengan Allah, Yes. dengan tunduk dan Taat. dan setia. Ya. Dan yang saya yakini dan yang saya percayai, keselamatan bukan hanya untuk orang Kristen, untuk semua orang tanpa terkecuali. Amin. Yesus itu bukan untuk satu agama, untuk semua agama, untuk semua makhluk. Amin. Amin. Iya. Kalau Tuhan berkehendak untuk menyelamatkan semua orang, siapa kita yang sewot kayak Yunus? Mau Tuhan selamatkan Niniwe, lalu sewot dia. Aduh, ternyata ada bangsa lain yang Tuhan perhatikan selain bangsa Israel. Mana siapa? Kalau memang dia mau selamatkan, siapa ngana? Betul nggak? Yes. Iya, Allah itu nggak terbatas. Maka potensi keselamatan yang Dia berikan kepada setiap kita juga tidak terbatas. Amin. Tapi nggak otomatis kita selamat hanya karena Yesus sudah mati untuk semua orang. Amin. Yes. Ada tanggung jawab yang harus kita penuhi. Yes. Kasih karunia yang tidak menekankan panggilan untuk bertobat, meninggalkan dosa, itu cheap grace, kasih karunia murahan. Iya. Ini yes ini nangkapnya ini. Ini amin-aminnya ciusnya ini. Cius. Ini nggak percaya, coba Titus 2 ayat 11 dan 12. My brother Kaleb lah yang baca kami. Ayo Bang Kaleb. Titus Bonai. Ini katanya saya dengar waktu nikah sama saya 3 jam. Jadi, Enggak ya, Ibu 11. santai aja ya. Bahkan berapa? Hah? 11 sampai 12. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan Oke. keinginan-keinginan. Ia mendidik kita Meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan dunia. dan keinginan duniawi. Jadi kasih karunia itu dinyatakan karena Yesus sudah mati. Betul nggak? Betul. Anugerah dilimpahkan, kasih karunia dipersembahkan. Manusia tidak mungkin bisa selamat kalau Tuhan yang tidak membuka pintu keselamatan. Ya. Ya. Tetapi karena Tuhan sudah buka pintu, tetapi kita nggak otomatis selamat. Respon. Iya. Ada tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Dia mendidik kita untuk meninggalkan Kefasikan. lalu apa? Keinginan dunia. Keinginan dunia. Jadi kalau kita tidak meninggalkan keinginan dunia, tidak meninggalkan dosa, keangkuhan, nggak mungkin kita diperkenankan untuk masuk Iya. ke dalam kerajaan yang mulia. Amin. Amin. Jadi kasih karunia tidak, kalau tidak disertai dengan panggilan untuk berubah, bertobat, itu cheap grace, hyper grace namanya. Anugerah yang murahan. Amin Bapak Ibu. Wanita kedapatan berzina. Lalu orang berbondong-bondong memerajam dia dengan batu, betul nggak? Betul. Itu sebenarnya Yesus dalam posisi yang sulit. Iya. Serba salah keputusan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus tidak setuju wanita itu dieksekusi dengan dibunuh, dia melanggar Taurat, Iya. melanggar hukum Musa. Karena orang yang kedapatan berzina harus dirajam dengan batu. Harus mati. Saat itu juga. Tetapi kalau dieksekusi mati,
berarti dia melanggar hukum Romawi. Serba salah, enggak, gila enggak? Hmm. Ngapain dia? Untung yang menghadapinya Tuhan. Kalau kita waktu itu, bukan hanya wanita itu dirajam, kita pun ikut dirajam. Betul nggak? Cepat. Memang Tuhan Yesus kan jago memang kan. Hikmatnya luar biasa sekali. Siapa di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa? Siapapun itu. Ada ahli Taurat nggak di sana? Ada orang Farisi nggak di sana? Ada semua. Orang Saduki semuanya ada. Orang yang merasa sok kudus. Kudus itu harus, tapi sok kudus jangan. Amin. Sok suci jangan, suci harus. Siapa di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa? Biarlah dia pertama sekali melempar batu ini. Ada yang melempar? Karena nggak ada manusia yang tak berdosa. Betul nggak? Selamat nggak wanita ini? Selamat nggak? Beruntung nggak dia bertemu dengan Tuhan Yesus? Jadi indah. Bertemu dengan Tuhan Yesus itu indah. Percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah kesempatan yang berharga, kesempatan yang mulia. Jadi Bapak Ibu bangga percaya Yesus. Amin. Amin. Tapi, kalau orang Manado bilang ada DP Mar, tunggu dulu. Enak kali kita dosa kita yang besar sekali diampuni. Enak sekali kita terima kasih Pak Yesus. Tunggu dulu. Ada DP Mar. Sabar. Jangan langsung sukacita. Alhamdulillah. Berarti kita pengen utang dosa kemarin sudah dihapus, peneto sudah. Semuanya sudah dihapus. Tidak ada yang tertinggal. Mar. Ada DP Mar. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu ya. Saya mau kasih tahu satu hal. Tidak ada dosa yang terlalu besar sampai anugerah Tuhan tidak cukup untuk mengampuni kita. Amin. Jadi jangan berkecil hati dengan kesalahan yang kita lakukan di masa lampau. Dan jangan mau dibayang-bayangi. Setan mengintimidasi saudara sehingga saudara tidak move on. Enggak. Anugerah Tuhan jauh lebih besar daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Tidak ada dosa yang terlalu besar sampai anugerahnya tidak mampu atau anugerah yang tidak cukup mengampuni kita. Selalu anugerahnya lebih besar. Amin. Amin. Tapi ingat, kita diampuni untuk kita memperbaiki diri. Yes. Kita ditebus supaya kita lebih kudus. Ini DP Marnya. Dosamu sudah diampuni. Mar, nomor sin. Jangan berbuat dosa lagi. Ini amin ini ciusnya ini. Amin. Bisa ngomongin soalnya. Aduh, maka tadi sebelum kesini kita keluarkan semuanya. Semuanya kita masukkan. Aduh, tapi ini juga bagian dari tanggung jawab. Harus dituntaskan memang ini. Bagi bagian ya kita ini. Hari ini indah ya Pak. Hari ini, bekal hari ini. Jalan bagian itu dengan cara badiam. Kita coba semua obat, nggak ada artinya. Memang cara bagian itu yang badiam. Nggak ada yang masuk. Ada Tuhan. Aduh, gimana tadi? Jadi nomor sin, jangan berbuat dosa lagi. Yes. Amin. Amin. Lukas pasal yang ke-7, lagi-lagi wanita yang berzina ini. Wanita yang berzina itu betul-betul hina sekali di mata orang Israel. Buruk sekali. Tapi ingat ya, jangan sampai ada di antara kita ketika kita mendapati orang yang melakukan kesalahan yang hina, kita kucilkan. Gak boleh. Kalau sudah masyarakat tidak menerima mereka, keluarga mereka tidak menerima mereka, terus ikut-ikutan gereja tidak menerima mereka, lalu siapa yang menerima mereka, Pak? Siapa yang menerima mereka? Karena pernah saya dengar ada gereja yang menolak orang-orang yang seperti itu. So hamil luar nikah. Siapa yang menerima mereka kalau bukan GSKI Pondok Indah? Amin. Karena memang ada pengurusnya di sini. Karena memang pengurus-pengurusnya sama seperti gembalanya, berhati lembut. Seberapa kosong ini. Siapa lagi yang menerima mereka
Yes. Ya. Gereja, emang gereja itu tempat sempurna? Orang sempurna? Enggak lah. Gereja itu bengkel, tempat-tempat orang bobrok. Amin. Amin. Tapi so 2 tahun, so 3 tahun, so 4 tahun masih tak bobrok. Memang keterlaluan di gereja memang. Betul. Amin. Iya, tidak ada gereja yang sempurna, tidak ada pendeta yang sempurna. Jadi kalau sampai kita mau bergereja, kalau ada gereja yang sempurna, kalaupun ketemu gereja yang sempurna, kita masuk jadi tidak sempurna itu gereja. Jadi tidak sempurna itu gereja. Karena kita punya kehadiran. Jadi tidak ada gereja yang sempurna. Tidak ada pendeta yang sempurna. Yang munafik juga banyak. Hipokrit banyak. So lapar kita? Belum? Selanjutnya. Soalnya kita pibahan banyak sekali. Tapi kita buka iPad kote ini. Jadi kekristenan itu adalah berbicara tentang hubungan. Intimacy ada di sana. Ya kan, kemesraan ada di sana. Amin. Ketulusan ada di sana. Di sana tidak ada kemunafikan. Itulah hubungan. Dan hubungan itu akan berlanjut sampai kekekalan. Yes. Sampai di surga. Sampai di surga. Tahu nggak Bapak Ibu apa yang membuat surga itu menjadi indah? Apa yang membuat surga itu menjadi tempat, satu-satunya tempat yang paling kita rindukan, yang paling kita dambakan, yang paling kita nantikan? Bukan hanya karena soal tempatnya itu dilapisi dengan emas, begitu banyak keindahan di sana. Satu sisi memang ya kita bahagia, sukacita ya dengan tempat yang indah seperti itu. Dan di lain pihak, apa yang membuat kita merindukan surga? Karena nanti di sana nggak ada duka cita lagi. Wahyu pasal 21. Nggak ada air mata, nggak ada penderitaan, nggak ada sakit penyakit, nggak ada kematian, nggak ada maut. Jadi surga itu benar-benar indah sekali. Tetapi bukan itu yang menjadi sumber terbesar sukacita kita menantikan surga. Apa yang membuat kita benar-benar merindukan surga? Karena kita akan bersama-sama dengan Kristus selama-lamanya. Amin. Kita akan bersekutu dan berhubungan bersama dengan Kristus, face to face, muka dengan muka. Itu yang paling kita nantikan, itu yang paling kita rindukan, melebihi dari apapun dan siapapun. Yang setuju katakan amin. Amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Boleh berikan tepuk tangan bagi kita. Gak sebanding kehidupan kita dalam kesementaraan ini dibandingkan dengan kekekalan. Terbatas kehidupan yang kita jalani. 70-80 tahun. 70-80 tahun Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Gak sebanding dengan kekekalan selama-lamanya. Iya. Waktunya gak terbatas. Jadi sebagai orang percaya, kalaupun banyak penderitaan yang kita alami karena iman kita, tanggung saja, gak jadi masalah. Yes. Dan kalaupun dengan demikian kita, ya kalau kita menderita karena iman kita kepada Kristus, itu artinya kita meneladani Kristus. Amin. Karena Kristus juga sama menderita karena kita, betul nggak? Yes. Tapi dalam penderitaannya dia tetap setia, dia tetap mengasihi Bapaknya, dia nggak menaruh curiga terhadap Bapa, dia tetap berjuang untuk menyenangkan dan memuliakan Bapa. Sampai pada akhirnya dia disalibkan dan menyerahkan nyawanya. Seharusnya seperti itu yang kita lakukan. Kita tetap setia walaupun kita menderita. Banyak penderitaan, banyak masalah keluarga, di pekerjaan, di pendidikan, masalah ekonomi. Serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Yes. Lakukan apa yang menjadi bagian kita, tanggung jawab kita. Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Amin. Amin. Tidak mungkin Tuhan tidak memelihara kita. Pasti Tuhan memelihara kita dengan sempurna. Amin. Amin. Ini masalah kebutuhan kita Tuhan cukupi. Alkitab yang berkata Salomo saja dalam kembangannya tidak mengenakan seindah yang oleh bunga bakung. Bunga bakung Tuhan pelihara, apalagi bunga citra lestari. Tidak mungkin Tuhan tidak pelihara. Amin. Iya. Tuhan itu mengasihi setiap kita. Tuhan mengasihi Opa Weli yang sudah pergi mendahului kita. Dan Tuhan juga mengasihi kita. Amin. Sebagaimana Tuhan menantikan Opa Weli
dan telah bertemu dengan Tuhan. Begitu juga dengan kita, Tuhan menantikan kita. Tapi adakah Tuhan mendapati kita, mempersiapkan diri kita? Kematian itu bukan kebetulan Bapak Ibu. Itu kepastian. Nggak ada yang lebih pasti selain kematian. Nggak ada yang lebih pasti selain kematian. Rumah kita asuransi kalau terjadi apa-apa. Kalau misalnya terbakar, tapi belum tentu terbakar, betul nggak? Tapi kalau kematian pasti nggak bisa dihindari, betul nggak? Nah, kalau untuk sesuatu yang tidak pasti kita persiapkan sedemikian rupa, mengapa untuk sesuatu yang pasti terjadi kita nggak persiapkan? Halo Bapak Ibu. Halo. Ini pura-pura nggak dengar kayaknya. Kalau bunga selesai cepat kali aminnya, bisa nangkap nggak? Kenapa untuk sesuatu yang pasti kita nggak persiapkan diri kita sebaik mungkin, sedini mungkin? Jangan ditunda. Pak Pendeta masih lama. Itu banyak anak muda kena corona langsung mati. Belum lama ini ada pastor yang masih muda yang sangat aktif dan lagi hot-hotnya, lagi viral-viralnya. Tiba-tiba dipanggil Tuhan, masih muda loh. Kena virus corona. Saya sudah sembuh. Tapi tiba-tiba drop. Lalu akhirnya dipanggil Tuhan. Kita nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Amin. Tahu nggak rahasianya supaya kita benar-benar berjuang hidup kudus? Mau tahu nggak? Halo, mau tahu nggak caranya supaya kita jadi kaya raya? Kalau kaya nomor 1. Mau tahu nggak caranya supaya kita benar-benar berjuang hidup kudus? Anggaplah hari ini adalah hari yang terakhir. Setuju? Nggak mungkin kita menunda pertobatan kita. Pasti dengan sungguh-sungguh kita mempersiapkan. Karena kita mau ketemu Tuhan Yesus. Tahu nggak Bapak Ibu, kalau kita tiba-tiba dipanggil Pak Presiden, pasti kita siap-siap nggak? Betul nggak? Ya kan, apalagi kalau orang Manado, orang Batak, pakai bulu atau hati badai. Semuanya pokoknya tas nggak merek Hermes pun dicari yang KW-nya. Pokoknya dibuat secantik mungkin, seindah mungkin penampilannya. Itu ketemu presiden, apalagi ketemu Tuhan Yesus. Amin. Iya. Persiapan ketemu Tuhan Yesus apanya? Hidup yang berkenan, hidup yang bersih, seperti yang ditegaskan oleh Paulus. Persembahkanlah hidupmu, hidup yang tak bercacat dan tak tidak mudah. Perjuangan kita sebagai orang Kristen tidak mudah, karena kita harus berjuang menjadi seperti Tuhan Yesus. Menjadi seperti Tuhan Yesus itu sama sekali tidak mudah. Tapi jangan karena alasan tidak mudah lalu kita nggak berjuang. Amin. Memang itulah konsekuensinya percaya Yesus. Ya hidup seperti Yesus, menjalani kehidupan seperti yang Dia jalani. Kalau enggak, ya jangan percaya Yesus. Kalau hanya sekedar jadi Kristen, hanya mau jadi kaya, sukses, lepas dari sakit penyakit, salah alamat, ayu thinking. Salah alamat. Yesus memberikan hidupnya kok untuk kita. Yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita apanya? Hidupnya. Yang kita berikan kepada Yesus apa? Hidup kita. Amin. Kita sudah ditebus, harganya mahal, darahnya. Dengan darah loh, bukan dengan emas dan perak loh. Dengan darah. Coba, nggak bisa digambarkan dengan kata-kata kebaikan Tuhan. Nggak bisa digambarkan dengan kata-kata kebaikan Tuhan, terlalu besar. Kasih karunia itu berbicara tentang apa? Kebaikan. Dan puncak dari kebaikan Tuhan adalah dengan dipersembahkan anak tunggalnya. Dipersembahkannya anak tunggalnya. Itu adalah sebuah kebaikan yang nggak bisa digambarkan dengan kata-kata besarnya. Luar biasa Tuhan itu, luar biasa cintanya bagi setiap kita. Seharusnya ini cukup membuat kita untuk berjuang, untuk berubah. Amin. Cukup. Karena kebaikannya itu terlalu besar. Ada lagu yang berkata demikian. Terlalu mahal, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus
punya Allah seperti Yesus. Amin. Dia begitu baik. Yes. Dia benar-benar memperhatikan hidup kita. Dia memikirkan kita. Amin. Dia mempersiapkan segala sesuatunya demi kita. Amin. Dia berkata, aku pergi untuk menjadikan tempat bagimu. Amin. Dia bukan hanya datang mati bagi kita, tetapi dia memperjuangkan dengan sungguh-sungguh apa yang dia sudah lakukan. Apa itu? Menyediakan tempat bagi setiap kita di kerajaannya yang mulia. Yes. Amin. Kita bersyukur sekali. Tapi ingat, kasih karunia diberikan bagi setiap kita. Agar apa? Kita meninggalkan kefasikan, keinginan dunia. Semuanya, keinginan dunia, keinginan mata, semua keangkuhan hidup, semuanya kita tinggalkan, kita tanggalkan. Please Bapak Ibu, udah berhenti untuk sombong. Tidak ada yang perlu kita sombongkan. Satu pun tidak ada, semua dari Tuhan. Bahwa kecantikan tidak perlu kita ada. Cantik itu relatif, Pak. Orang cantik ditabrak mobil hilang yang cantiknya. Orang jelek ditabrak mobil hilang wajahnya. Tidak ada apa yang perlu disombongkan. Harta kita juga semuanya berasal daripada Tuhan. Belajar dari kisah hidup Ayub. Amin. Apa kata Ayub? Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi. Terpujilah nama Tuhan. Sementara kok semua yang kita miliki itu fana dan sementara. Iya, datang dan pergi silih berganti. Ya, sekarang ada, besok tidak ada uang kita tiba-tiba bangkrut atau bagaimana caranya. Tiba-tiba uang kita tidak ada. Ada yang pernah seperti itu? Pernah? Tidak pengalaman? Tiba-tiba hilang. Itu menunjukkan bahwa kekayaan itu nggak kekal, sementara. Kalau nggak kekal, hanya sementara dan fana. Kenapa kita menaruh sukacita di situ, Pak? Sukacita kita itu kita taruh pada Tuhan, karena kekal yang tidak pernah berubah kasih setianya. Amin. 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 Kenapa sering kita kecewa? Karena kita menaruh harapan dan sukacita pada sesuatu yang tidak pasti. Yes. Bukan pada sesuatu, bukan pada seseorang, harus pada Tuhan. Because He is the source of happiness. Dialah sumber sukacita kita. The joy of the Lord is my strength. Kekuatan kita adalah sukacita di dalam Tuhan. Jadi kalau kita mau kuat, bersukacitalah di dalam Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai sumber sukacita kita. Yes. Tidak mungkin Tuhan tidak menguatkan kita. Dia pasti menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Ya, hanya pegang-pegang aja nggak apa. Baik, Bu. Mari kita pejamkan mata kita, tundukkan hati kita. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan. Oh, ada damai sejahtera, ada kasih, kemurahan, kedamaian yang selalu kami rasakan. Yesus Tuhan, haleluya. Oh,
cintamu dalam hidup kami. Sebab itu apapun yang kami alami, Mama di sana dan nonton. sangat kami disanggup. Ini Mas Pepe, tante nih. Ini Mas Po, Pringgo. Cintamu lebih kuat daripada apapun. Terima kasih buat firman-Mu. Biar firman ini termatrai dalam hidup kami, khususnya di hati kami, bahwa Engkau telah menyelamatkan kami. Maka kami berjuang untuk mempertahankan hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bersama-sama dan mengucapkan syukur. Masih ada kesempatan Engkau berikan pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Amin. Makasih Pak. Siap. Oke, kita langsung doa berkat ya, lalu kita langsung sama-sama. Ada mungkin kesaksian dari Mama. Oh iya, Mama. Selama 1 tahun. Apa yang Mama rasakan? Cukup ya, Mai. Oh iya. Baik. Baik. Yuk kita sama-sama ya bangkit berdiri. Ya, baru Untuk kita ibadah dan doa. makan bersama-sama. Ya, sekali lagi kita berdoa. Ayah, terima kasih banyak buat firman-Mu, buat ibadah dari awal hingga saat ini. Terima kasih Bapak. Roh Kudus sudah menginspeksi kami. Sementara firman-Mu disampaikan, Roh Kudus banyak ngajar pada kami dan mengingatkan hal-hal yang terbaik dalam hidup kami. Amin. Sebab itu Bapa di surga, sebelum kami terima berkat daripadamu, kami mau berdoa bersama-sama. Berkati makanan yang akan kami makan nanti, apa yang kami minum, apa yang Ini Bapak P anak kesayangan nih. Uhuy. Siapa? Iya. Ada Ipa. Pak, masuk Jo. Ini siapa dong Pak? Kenapa anak? Hah? Oh, UPP anak. Pantas ya Pak UP ada di Jakarta, nggak mungkin. Ih mirip banget deh. Nih Mama UP, kenapa dia ada di sini? Ini dan siapa? Anaknya Mama Viola. Oh, anaknya Viola ya. Lala. Iya Lala. Makasih ya udah datang. hari setiap saat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang sudah diberkati oleh firman Allah sama-sama kita katakan amin. Amin. Terima kasih. Mari makan. Buka-buka deh penutup ini. Mari Ibu Fani. Fani. Anu antri aja jangan. Kalau ada yang ke depan apa nanti ambil. Bo, minta tolong angkatkan kursi taruh ke depan biar orang tidak berkumpul di kursi pe. Ayo pe. So berat nih badan dapat lihat ini ya tante, kenapa dia so makan babi terus. Hah? Iya penutupnya ya ampun sendoknya aku. Nih. Ayo mari biar anu antri ambil kursi bawa di depan. Iya, iya. Bo, kursi bawa di depan. Kursi. Lihat tolong kursi bawa ke depan. Samping. Permisi, nggak boleh berkumpul. Ku angkat kursi taruh di luar. Siapa? Sini Jo. Pe. Sini, Mas Pepe. Sini yang lain. Situ juga bisa.
Iya. Iya. Minggu bawa di luar situ juga nih. Kursi supaya bisa nggak berdekat-dekatan. Atur baik-baik aja. Bawa di samping juga sana. Kayak pernah ada yang makan, so kenyang semua kayaknya. Pido makan jo. Kena daun. Sini jadi satu. Udah. Silakan jo cari tempat masing-masing. Siapa nih? Ayo. Iya. Untung udah nggak panas ya. So nggak panas. Oh, siapa bilang? Ayo, kecil makan. Pulang apa masih di Jakarta? Oh, hati-hati Makan. Makan Jo. Ayo biar antri. Baru cari tempat duduk di luar. Mas Tatas berani sekali nak pakai masker. Ini dia yang dari tadi kelihatan gelap di belakang. Pokoknya kalau biar lama disering minum. Kalau anak kan ya bagus ke bawah. Tadi sendiri datang. Orang mau ke Kerawang lagi. Jam gimana Samuel? Nggak aja. Oh, Ya, udah pulang kan? Kita tunggu oh udah balik. nggak ada Samuel. hari masih ada. Kayak pernah ada yang makan bukan yang semua ya? Tahu dua orang bercerita dulu. Oh, iya. Di syuting ya nampak orang. Siapa yang foto-foto? Iya kali ya, bajunya kali ya. Ini Rica Ada. Lewat belakang Jo Pak. So buntu. Sini Jo Pak. Pak lewat sini. Dapur. Nah. Hah? Ada 50 orang kan? Belum. Bentar ada lagi yang datang. Halo. Apa Angel? Ya. Share langsung Facebook. Kiko belum datang, Nin. Kiko belum datang. Kiko mau datang. Oh, katu Laras, Dinda dah. Dinda lagi ke mana? Tahu dia Oh iya. usahakan. Olah. Baru bisa datang Kak. Sama tuh orang Kang, poco-poco. Oma nih, oma yang awet muda dan umur panjang. Karena dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Amin. Ini juga oma. Kita mau duduk deh. Oh, kamu. Sini. Oh, mau bawa foto kata Tante Olha. Ini oma-oma yang umur panjang, Pak. Ini 90.
Aduh, luar biasa ya. 98. Tuhan menyertai Oma terus. Oma. Ini 80 berapa Tante Olha? 89. Oh, 70 lebih. 77 mati Kang. Kenapa Mama? Berapa tahun lalu? Ini 2 ya. Mama 78 ya. Dapat ingat kan tuh hari dasaki Kang ya, umur panjang. Ini Marta nih. Marta Yohana, Marta Saida, Marta Indah, dan Marta Akyu. Ini juga Oma yang awet muda. Siapa ini terbuka? Kalau mau enak duduk di depan boleh. Ya ampun, ada undangan sudah ada di anu di. Siapa yang tahu? Oh iya, memang nggak dikasih di grup, belum. Aduh, aku udah sibuk. Biar John apa-apa. Kirame. Ipa. Apa dia? Arli ya. Ini anu pengurus rukun Siwu di Jakarta. Kenapa dia enggak bawa jalan? Aduh. Arli Bagaimana nih rukun Siwu di Jakarta ini, Angel? di mana ada Jakarta? Mana juga tuh ketua aja. Cuma ku acara baku-baku dapa. Nggak usah Jo ribut. Ribet-ribet. Dia kan yang punya Jakarta tuh, kalau orang pendatang, orang yang punya Jakarta mana Pak itu ada nggak datang? Pak itu ada acara ya. Salam aja katanya Pak. So nggak lama nih mau ada menantu. Selamat makan semuanya. John, buatan kain. Ini nih. Ini sama ini. Gembala. Kalau di sana kan siapa? Biasa itu jadi istrinya. Nah, diri kan. Oh iya, Vanda. Enak Jo? Mantap. Bilangnya kalau mau order acara buat ngumpul-ngumpul. Piringnya saya bisa piring mah. Baru datang ya? Iya. Gantung sekali anaknya. Ini anaknya. Papanya Kevin. Ini anaknya Angel nih, ganteng kan? Nih dokter Nina nih. Ih saudara di Manado udah lihat. Oh iya? Iya. Nih Laras. Nih Kevin nih anaknya. Apa Vincent kok Kevin? Maklum ya saya. Vincent kok bilang Kevin? Kevin teman Ini Pak Gem. Vincent saya bilang Kevin. Dia protes. Ini olah pe anak. Aduh, kayak anak-anak sekarang tinggi-tinggi, Kang. Dia mimpi anak-anak le. Aduh ampun. Kayak tinggi-tinggi ngoni generasi sekarang. Orang pendek-pendek. Ini le tinggi nih. Selamat makan semua. Ini Mas Tatas nih, nih. Hidup adalah mujizat. Amin. Amin. Nah, ini istrinya nih. Rini kata dia Ibu Fani. Cantik kan? Semakin cantik kan Rin. Ini juga bukan. Masa udah Alah, Davidnya nggak ikut. Kak malu. Iya, enggak. Nanti ketahuan banyak.
Sedikit banget, banyak. Nih baru pulang kampung nih. Ini ada oma-oma di sini, Oma Ellen dan Oma Norma. Ada Tante Marica ada nonton. Jangan datang. Ini Tante Marica Jakarta. Oh iya, kira di Manado. Ikut ibadah di rumah Jone. Oh, di rumah Jo kata. Bisa tahu keluar kok. Iyo memang hari-hari begini kak tukang butuh nyali memang kalau keluar hari-hari begini. Sudah. Kayaknya tapi pikir. Dari sini Iya. langsung Kerawang. Datang enggak? Kerawang. Iyo kata Kang. Nanti kata bulan Juli tante Olah bilang. Iya, kok datang. Pergi ke sana Kang. Iyo. So berani no kalau dulu kok takut sekarang enggak. Sekarang orang semua pasti harus keluar. Memang mau badian di rumah mau bikin apa? Cuma harus jaga kesehatan, harus semua no. Jarak, jaga Iya, pokoknya ikuti aja. Kong imun harus tubuh harus kuat toh. vitamin C aja. Iya, dan olahraga, makan sehat. Ini obat sing. Ya kan? Sudah Mida. Mak, kelapa tarnya enak banget katanya. Iya Jem, makan ya Jem. Terus puas. Oh iya. Ini Pak Pendetanya nih, Pak Pendeta gaul nih ya. Tapi kebenaran is kebenaran ya Pak. Amin, truth Tidak is bisa nggak bisa dikompromikan. tidak bisa dikompromi. Oke, udah DP rasa. Sing ada lawan. Ganteng kan nih. Marah. Ini siapa yang belum boleh mendaftar? Boleh mendaftar kan Pak? Boleh. Pak itu anak saya, anak mantu. Setahu toh? Itu anak, ini anak mantu, Siap. istri. Bukan, adek itu adek kayaknya. Adik. Masih muda ya, muda ketawa. Saya yang bungsu. Yang mana? Nah, ini adik paling bungsu, suami istri. Oh, suaminya. Iya. Oke. Nah, adek sama ponakan kan mirip. Pak ini sepupu Pak, sepupu. Bukan sepupu lain kan? Ih, dia kan sepupu dan saya. Sepupu sekali. Adik. Sepupu. Iya. Nah, Keluarga banyak di ini ada sini. yang bungsu saya, cuma saya agak-agak dia Adek lain kali. Ini adik. bungsu saya. Ada Lain kali. ini adik ketemu gede. Adek lain kali. Terima sekali. Astaga, Pak. Papi. Papi Master jatuh, Papi. Papi. Puji Tuhan ya, enggak hujan. Terima kasih Tuhan. Sungguh tambah soalnya. Jadi tidak dapat masker. Sungguh tambah. Makan Joso lewat jam makan ke siang. Tapi tadi kan firman Tuhan kan kenyang kita toh. Luar biasa. Tapi ada Pak, orang Manado itu kalau bilang ada DP Mar, Pemar itu bahasa anu. Makanya semua ketawa. Kalau dia bilang Pemar itu kayak Pemar kan aja. bahasa ini Pak Pendeta loh yang bilang. Tapi padahal kan sebenarnya itu artinya Semua ada. iya. Ada deh Pemar. Cuma enggak tahu deh. Diplesetin kan. Nah, Udah orang bukan orang Manado yang ngomong. Mana-mana punya, Dang. apa? Ini Heeh. so So lewat. pakai sini kayak dulu sini. Iya, So bakarat. So di rumah nih. Tapi Pernah coba? Belum. Oh, coba. Ini, Dang. Oh, iya sudah. Ini. Itu sama begini. Itu mana? Saya pikir ada yang lain. Itu namanya fokus ya, Pak ya. Cendol ini so enak sekali apalagi cendol lain. Jadi ada dua pedes. Apa itu? Bubur Manado. Bibir Manado. Mari kita coba bubur Manado. Bibir belum ya? Oh, belum pernah ya dengar mulu Manado pedis. Yang pedis DP Baru dua kata-kata. kalimat memang nganainya. Baru kita tanda diri. Karena dapat kita anugerah, kita dapat nganam musibah. kayaknya pengalaman Aduh. Pengalaman. pengalaman pribadi kan. Pak Robson ini
bergaul di orang Manado. 90%. Astaga. Kalau bicara sama di orang Manado sekali. Pantas. Orang tuh bahasa-bahasa so lupa. Pak Robson masih ingat, dia tahu. Lantas tuh mulu so rica-rica. Aduh. Kita bakal masuk subidi sekali. Aduh, lanjutkan. Pidis marah tambah. Makanya biar dapat didengar, ada DP jokes. Bukan ada dengar. Kalau enggak tegang. Sudah. Aduh Tuhan. Ini acara penuh sukacita ya, ketawa-ketawa, Kita mau tambah punya imun. Jadi Pak Pendeta ini bukan hanya berkati kita dengan berkat rohani, tapi dengan imun ya Pak. Waduh, Karena kan kasih ketawa kita kan udah imun ya Pak. ini bukan uang yang bikin tambah imun. Ya, Cita. amin. Mar tetap perlu doi. Ini perkataan yang jujur. yang jujur dan bukan agamawi. Kata hijau ya. Bukan jujur kata hijau ya, Kak. Iya, ini dari jauh nih. Halo. Nah, Oh, siaran langsung ya, Kak Eta? iya Facebook kan keluarga di Di Makassar. Makassar, Manado. Papa P1 tahun. Pikirkan tadi tanggal 2. Mungkin mereka bertanya-tanya kok enggak ada acara. Ini tanggal 2 ini baru. Soalnya kan hari Rabu orang pada kantoran apa. Aduh, Enak Jo Pak. Jadi 2 jam kan diselesaikan di sini, Pak ya. Tadi Sakipuru loh. Waduh. Mari kita ingat Rica kan, jadi kita semangat. Lambungan apa, Pak? Memang makan sambal kemarin. Salah makan kali.